Peristiwa perdebatan sengit di Oval Office, Gedung Putih antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance, memperkuat persepsi yang selama ini berkembang bahwa Amerika Serikat sedang sibuk untuk menarik diri dari peran strategis di forum antarbangsa dan kembali menjadi negara isolasionis. Paman Sam yang sekarang dipimpin oleh Encang Donald hanya peduli dengan cuan bagi dirinya sendiri. Apabila ada suatu negara yang diserang oleh negara lain, Amerika Serikat sudah tidak peduli lagi. Toh Washington juga rajin menyerang negara lain, baik dalam bentuk invasi maupun surgical strike. Korban pertama dari mulai mundurnya Washington dalam urusan internasional adalah Kiev. Alih-alih mendukung Ukraina untuk mengusir invasi Rusia, Wak Donald memberikan lampu hijau kepada Vladimir Vladimirovich Putin untuk terus menduduki wilayah Ukraina. Selain itu, Amerika Serikat ingin memeras sumber daya mineral Ukraina tanpa memberikan imbalan keamanan kepada negeri yang masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari agresi Rusia. Namun upaya pemerasan oleh Om Donald terhadap Ukraina gagal pekan silam. Sebab Volodymyr Alexandrovich Zelensky menolak tekanan Amerika Serikat dalam pertemuan di Oval Office yang dihadiri pula oleh para koresponden Gedung Putih. Zaman dahulu kala, ketika Gedung Putih belum ditinggali oleh Om Donald untuk yang kedua kalinya, Washington sudah menjatuhkan banyak sanksi ekonomi kepada Moskow akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2014 dan 2022. Amerika Serikat juga menerbitkan undang-undang yang dinamai Countering America's Adversaries Through Sanction Act atau CAATSA yang diantaranya menjadikan Rusia sebagai sasaran. Pemakaian mata uang US dollar untuk transaksi dengan Rusia pun dilarang oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Tidak sedikit harta Rusia maupun pejabat Rusia yang kini dibekukan di bank-bank milik Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Tempat kelahiran Maria Sharapova juga tidak dapat mengakses sistem keuangan internasional secara bebas, termasuk SWIFT. Pabrik pesawat terbang komersial seperti Boeing dan Airbus sudah tidak bisa lagi menjual produk mereka ke Rusia. Begitu pula dengan para lessors yang tidak bisa menyewakan pesawat ke maskapai Rusia. Suku cadang pesawat terbang buatan barat pun sangat sulit masuk ke Rusia karena embargo, sehingga terjadi kanibalisasi suku cadang. Tentu saja terjadi penyelundupan suku cadang pesawat Boeing dan Airbus ke Rusia lewat Turki dan Uni Emirat Arab. Namun hal demikian tidak membuat semua armada produksi Boeing dan Airbus dapat terus mengudara di Rusia. Berbeda dengan para presiden Amerika Serikat lainnya, seperti Barack Obama dan Joe Biden yang tidak pernah percaya dengan Vladimir Vladimirovich, Encang Donald percaya dengan ex-agen KGB yang pernah bertugas di Dresden tersebut. Mengutip pernyataan Volodymyr Alexandrovich, Trump sudah jatuh ke dalam Russian disinformation space dan sudah mengaminkan semua pernyataan Vladimir Vladimirovich tentang alasan mengapa Moskow menginvasi Kiev. Bukan hal yang aneh bila kini Washington mulai mengabaikan Ukraina dan NATO dan semakin rapat dengan Moskow. Bagi Om Donald, bantuan militer Amerika Serikat pada Ukraina adalah kegiatan buang uang, sehingga tanah air Matt Damon meminta tempat kelahiran Mikhailo Mudryk agar memberikan konsensi mineral tanpa adanya jaminan keamanan bagi Ukraina. Terdapat kecenderungan bahwa Paman Donald mungkin akan mencabut sejumlah sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia menyusul invasi Moskow terhadap Kiev pada 2014 dan 2022. Namun masih menjadi spekulasi seberapa banyak aturan tentang sanksi yang akan atau dapat dicabut oleh ayah Baron Trump. Mencabut sanksi-sanksi terhadap Rusia dan orang-orang Rusia yang bertanggung jawab atas invasi ke Ukraina berpotensi pula akan merugikan Om Sam sendiri, misalnya dalam urusan perniagaan senjata. Dengan ketegangan diplomatik yang dipertunjukkan oleh Zelensky, Wak Donald dan Vance di Oval Office, belum diketahui pasti apakah rencana mencabut sanksi terhadap Rusia akan terus berlanjut.
sementara di seberang lautan Atlantik, negara-negara NATO yang tidak terjatuh dalam Russian Disinformation Space tetap teguh untuk melanjutkan beragam sanksi kepada Rusia. Sanksi-sanksi tersebut ada yang berbentuk unilateral, ada pula yang berbentuk multilateral seperti sanksi Uni Eropa. Bagi negara-negara Eropa, baik yang tergabung dalam NATO maupun Uni Eropa, Rusia ialah ancaman nyata terhadap keamanan benua biru. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, kapal-kapal niaga yang diduga terafiliasi dengan Rusia dan Cina sangat rajin merusak kabel bawah laut di Laut Baltik. Jika ancang Donald mencabut sanksi terhadap Rusia, seberapa banyak sanksi yang akan dicabut? Harap diingat bahwa ada 6.433 sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat kepada Rusia. Sanksi terhadap Moskow juga merupakan senjata ekonomi yang dipakai oleh Washington agar menurunkan daya saing Rusia di dunia internasional. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pencabutan sanksi berpotensi merugikan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, termasuk urusan jual beli peralatan perang. Walaupun beberapa waktu silam salah satu orang kepercayaan Vladimir Vladimirovich melawat ke Jakarta, belum tentu Indonesia mau dan akan membeli Su-35. Terdapat beberapa hal mengapa menjadi pengguna Su-35 masih sangat amat sukar bin sulit bagi Indonesia. Pertama, Indonesia mungkin harus bersitegang dengan encang Donald bila Jakarta berkeras hati mengakui sisi jet tempur yang telah menjadi korban Ukraina tersebut. Seperti dipahami, Jakarta sudah berkomitmen guna mendatangkan F-15IX dari Washington sejak beberapa tahun lalu. Sehingga, jika Indonesia bersikeras mengimpor Su-35, maka patut diduga Om Donald akan melakukan pembalasan di sejumlah sektor kepada negeri yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kedua, persoalan lender, di mana lembaga keuangan Eropa tercatat lender dalam akuisisi armada Su-27 dan Su-30 dari Rusia pada dekade silam. Bahkan pinjaman yang seharusnya dipakai untuk program Su-35 di fase MEF 2015-2019 sudah dialihkan untuk mengimpor 6 Rafale F-4I, di mana yang bertindak sebagai lender ialah BNP Paribas. Dengan tidak adanya gelagat Uni Eropa untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap Rusia, lalu siapa yang akan menjadi lender? Lembaga finansial Amerika Serikat tidak mau membiayai program pengadaan dari Rusia, bahkan jika Wak Donald nekat mencabut KATSA. Ketiga, kondisi ekonomi Indonesia. Sejak akhir tahun lalu, kondisi sedang tidak baik-baik saja, yang dicerminkan dengan terus terpuruknya IHSG dan jumlah PHK yang diperkirakan 10.000 hingga 15.000 orang. Terjerembabnya IHSG bukan semata karena fenomena strong US dollar akibat kebijakan Paman Donald, tetapi ketidakpercayaan investor terhadap Danantara yang dicurigai akan menjadi 1MBD versi Jakarta. Sementara PHK ribuan orang tersebut terkait dengan tutupnya sejumlah pabrik di beberapa kawasan industri di sekitar Jakarta, di samping tutupnya salah satu pabrik kain di Jawa Tengah. Situasi ekonomi Indonesia yang diduga sedang menuju kontraksi boleh jadi terkait pula dengan kebijakan pemotongan anggaran APBN yang akan dilakukan lewat 3 babak. Dengan kondisi demikian, sulit bagi Indonesia untuk membiayai pengadaan mesin perang secara besar-besaran, apalagi dari negeri yang dijuluki sebagai dikaya strana. Saat ini pun penguasa di Jakarta masih kesulitan menyediakan dana rupiah murni pendamping atau RMP bagi kontrak yang sudah mempunyai loan agreement. Sementara ada sejumlah kontrak belanja yang masih merindukan loan agreement. Antrian loan agreement terjadi karena sampai sekarang tidak ada dana RMP dalam APBN Kementerian Pertahanan. Kalau sirup marjan ialah hilal bulan Ramadan, maka belum jelas apa hilal Indonesia mau membeli Su-35. Terdapat gagasan agar Kementerian Pertahanan memakai skema pinjaman dalam negeri atau PDN
agar hasrat menjadi operator Su-35 terpenuhi. Secara teori, pemakaian PDN bisa digunakan untuk membeli Su-35 dalam bentuk model skala 1:100 atau skala lainnya. Pemasok model Su-35 bisa dari sejumlah pengrajin model pesawat di dalam negeri, sehingga akan berkontribusi positif untuk menggerakkan ekonomi lokal. Tetapi pemakaian PDN untuk mengakuisisi sistem senjata buatan Rusia jelas sangat bertentangan dengan tujuan dari PDN itu sendiri.